Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini di bulan Agustus, bangsa Indonesia juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan tahun ini tepatnya yang ke-76. Puji syukur kepada Tuhan kita bisa menikmati kemerdekaan di negeri kita tercinta Indonesia. Dan lebih bersyukur lagi bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga diberi kemenangan, diberi kebebasan dan kelepasan dari kuasa dosa dan maut. Oleh karena Kristus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga bagi kita semuanya. Terpujilah Tuhan, kita akan merayakan kemenangan di dalam hidup kita. Kita percaya seperti firman Tuhan bahwa Tuhan akan berperang bagi kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita, menolong kita untuk menyelesaikan seluruh masalah kita. Mari kita akan penuh sukacita datang kepada Tuhan. Kita beribadah, menyembah, memuliakan nama Dia, meninggikan Dia dalam hidup kita. Dan ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kuasanya akan bekerja dalam hidup kita. Mari kita berdoa mengawali ibadah kita. Bapa di dalam surga, Bapa pencipta langit bumi dan segala isinya, kami sungguh bersyukur hari ini ya Tuhan, kami kembali dapat merayakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tanpa memandang siapa mereka, tanpa memandang kulit, tanpa memandang bangsa, suku, bahasa, atau latar belakang kami semua. Setiap kami datang kepada Tuhan, percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, adalah juru selamat kami, maka kami akan diselamatkan. Kami sungguh bersyukur, kami mau bersukacita ya Tuhan, tanpa dipengaruhi oleh keadaan kami saat ini. Kami mau bersama-sama menyatukan hati, merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan, memuji-muji Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan kami hebat, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami dapat melakukan segala perkara jauh melebihi dari apa yang kami doakan dan pikirkan, karena Tuhan sungguh berkuasa dahulu, sekarang, kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah damai sejahtera sukacita dari surga melingkupi setiap kami. Roh Kudus memenuhi kami, kehadiran Tuhan nyata di tempat kami berada saat ini. Kemenangan, kelepasan, kesembuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi, dinyatakan dalam hidup setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami satukan hati kami tinggalkan sejenak seluruh urusan kami mau beribadah kepada Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami. Amin, 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 amin. Kita menyembah Tuhan, kita menyanyikan pujian ini bersama-sama, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya. See
Tinggikan namanya, besar
Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, biarlah Engkau akan menguasai hati dan pikiran kami, dan akan terus menolong kami sehingga kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 hari ke depan kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur ada di negara di mana negara saat ini sudah berada dalam kemerdekaan. Dalam usia yang ke-76 tahun kita sudah bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan berbagai macam hal. Masih berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, maka hari ini saya mau berbicara tentang sekali merdeka tetap merdeka. Sebenarnya pernyataan itu seringkali dikumandangkan oleh para pendiri bangsa ini yang memproklamasikan dan para pejuang bangsa ini. Satu pernyataan bahwa ketika Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan, maka Indonesia tidak akan pernah menyerahkan dirinya kembali dijajah atau diperbudak oleh bangsa lain. Walaupun ada agresi, tetapi Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaannya. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan, kita juga mau ketika kita telah dimerdekakan di dalam Kristus, maka kita juga akan tetap ada di dalam kemerdekaan itu. Amin, saudara. Kita berjumpa oleh karena kasih Tuhan, sehingga kita hari ini bisa bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sedikit membahas tentang kehidupan bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Musa adalah nabi Tuhan yang dipakai sedemikian rupa untuk memimpin satu bangsa yang baru menjadi bangsa yang kuat oleh karena kasih Tuhan. Dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, mereka diberikan 10 hukum Taurat. Kita mau mengingat kembali tentang 10 hukum Taurat. Firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 mulai dari ayat yang ke-3 sampai 17, saya akan membacakan penggalan-penggalan penting dari 10 hukum Taurat. Yang pertama adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel sebagai ikatan perjanjian bahwa Allah menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Kalau kita mempelajari firman Tuhan ini, maka dari perjanjian lama hingga perjanjian baru akan menjadi sebuah kesimpulan. Dari 10 hukum Taurat itu disimpulkan menjadi 2 hukum yang utama. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika hukum Taurat diberikan, maka paket yang bersamaan dengan hukum Taurat adalah paket pengorbanan kalau orang melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Dengan kata lain, bahwa hukum Taurat adalah hukum yang sempurna tetapi sulit untuk dilakukan, bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Bahkan Paulus sendiri sebagai orang yang sangat terpelajar dalam hal hukum Taurat, dia mengatakan bahwa memang dia memiliki keinginan untuk melakukan hukum Taurat, tetapi dia mengalami kegagalan. Di dalam kitab Roma pasal 7 dikatakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku.
Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki perbuatan yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, Paulus menyadari bahwa hukum Tuhan yang disimpulkan dalam dua hukum kasih itu adalah sesuatu yang sulit, bahkan tidak mampu dilakukan. Sesungguhnya Paulus menginginkan untuk melakukan hukum Tuhan dan suka mempelajari firman Tuhan dan hendak melakukannya, tetapi anggota-anggota tubuhnya telah ada di bawah perbudakan dosa. Nah, di dalam kekristenan berbicara tentang kemerdekaan sesungguhnya adalah kemerdekaan dari perbudakan dosa atau perbudakan hukum Taurat, perbudakan terhadap satu keadaan di mana manusia tidak mampu menolak, tidak mampu untuk melawan apa yang memperbudak dirinya, yaitu hukum dosa, sehingga manusia selalu kecenderungannya melakukan dosa. Dan puji nama Tuhan, ketika Paulus dalam keputusasaan seperti itu, dia mengatakan, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku celaka, aku manusia celaka kalau sempat tidak ada yang membebaskan aku, yang tidak memberi kekuatan kepadaku, yang melepaskan aku dari seluruh penundukan dari dosa, sehingga dia melakukan dosa. Dan kita bersyukur karena Paulus kemudian mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Yang dimaksud Paulus adalah siapa yang akan membebaskan aku dari hukum dosa ini, dari perbudakan dosa ini. Dan Paulus mengatakan syukur karena Kristus yang membebaskan aku. Lebih lanjut dalam firman Tuhan dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Lebih lanjut lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa manusia berada di bawah hukum dosa, hukum maut, tetapi kemudian Kristus memerdekakan manusia dari perbudakan hukum maut dan hukum dosa itu. Tadi di depan saya katakan sekali merdeka tetap merdeka. Firman Tuhan menegaskan setelah kita dimerdekakan di dalam Kristus, maka pastikan bahwa engkau tetap ada di dalamnya sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dalam terjemahan lain dikatakan Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berusahalah untuk tetap merdeka dan jangan membiarkan diri terikat lagi oleh belenggu perhambaan, hukum dan upacara bangsa Yahudi. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya kita telah dibebaskan dari hukum dosa. Kita telah sungguh-sungguh dibebaskan dari tuntutan hukum dosa, tuntutan maut, hukum maut sekalipun. Saudara dan saya sungguh-sungguh orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Merdeka dalam pengertian merdeka dari perbudakan dosa. Saudara tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi telah menjadi hamba kebenaran. Amin saudara. Firman Tuhan ini hendaknya menjadi kekuatan bagi saudara untuk memastikan, meyakinkan dalam diri saudara bahwa saudara adalah orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah dalam rangka membebaskan saudara dari segala tuntutan hukum dosa. Kalau tadi awal dikatakan bahwa
hukum Taurat berdampingan dengan hukum pengorbanan. Pengorbanan itu melambangkan dari pengorbanan Kristus. Jadi hukum Taurat dengan segala tuntutannya kemudian telah dipenuhi tuntutannya itu di dalam kematian Kristus, dan kemudian kebenaran Kristus itu yang dikenakan di dalam diri saudara. Amin, saudara. Mari kita memandang kebenaran ini sebagai kebenaran yang besar, kebenaran yang kuat di dalam diri kita, sehingga kita bukan lagi sebagai budak dosa, tetapi sebagai orang-orang yang telah merdeka dari dosa. Kita tidak lagi berada di bawah tuntutan hukum-hukum dosa, hukum maut, tetapi sungguh-sungguh kita telah dimerdekakan. Ini menjadi penting sekali untuk kehidupan kita di dalam penerapan kita sehari-hari. Saudara perlu sekali untuk mengetahui bahwa saudara benar-benar telah merdeka di dalam Kristus. Ini berkat yang luar biasa, ini berkat yang dahsyat sekali. Ini adalah sesuatu yang besar yang saudara terima di dalam Kristus Yesus, dan hendaknya kita menghargai kasih karunia anugerah yang besar yang telah diberikan di dalam Kristus Yesus. Kita yang berdosa dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari hukum dosa. Hiduplah sebagai orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, karena Kristus telah melayakkan saudara. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah dilayakkan, maka saudara ketahuilah, jikalau saudara berbicara kepada Tuhan, jikalau saudara bersyukur kepada Tuhan, jikalau saudara mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, saudara, ucapan syukurmu, terima kasihmu, segala puji-pujian yang engkau naikkan kepada Tuhan diterima dan didengar oleh Tuhan, karena saudara sudah kembali terhubung dengan Tuhan. Amin, saudara. Engkau tidak menjadi buang-buang waktu dan sia-sia saja memuji Tuhan, sebab Tuhan mendengarnya. Mungkin gambaran yang sederhana yang tidak bisa secara lengkap menjelaskan, itu sama seperti kalau saudara bertelepon dengan seseorang atau video call dengan seseorang, kemudian saudara mengucapkan kata-kata untuk berterima kasih kepada seseorang. Bayangkan saudara berterima kasih, tetapi kemudian saudara belum terhubung melalui video call itu. Apa gunanya saudara membicarakan di depan HP saudara, tetapi orang yang di seberang sana tidak mendengar saudara? Atau katakanlah saudara sudah terhubung dengan orang yang ada di sebelah sana, tetapi orang di sana karena bermusuhan dengan saudara, saudara mau ucapkan terima kasih pun orang itu menolak untuk menerima ucapan saudara. Itulah keterputusan hubungan. Tetapi di dalam Kristus, hubungan kita dengan Tuhan telah dipersatukan, sehingga sama seperti kalau kita video call, kita bisa langsung berbicara, kemudian Tuhan yang di surga itu mendengar saudara. Bukan hanya dia mendengar, tetapi dia juga menerima saudara di dalam Kristus. Jadi kalau saudara memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan kesadaran bahwa puji-pujian saudara sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Ketika saudara berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan senang, Tuhan tersenyum karena saudara sedang menaikkan pujian, dan Tuhan mendengar, Tuhan menerima, Tuhan mengiyakan, Tuhan senang oleh karena saudara melakukannya. Ucapan syukur saudara didengar oleh Tuhan. Doa-doa saudara didengar oleh Tuhan. Ketika saudara memiliki kebutuhan, ketika saudara memiliki sesuatu yang saudara perlu curahkan isi hati kepada Tuhan, Tuhan mendengar saudara. Ketika saudara memiliki tantangan-tantangan hidup, ketahuilah bahwa Tuhan telah melayakkan saudara untuk mendengar saudara, dan dengan demikian maka saudara, ketika saudara mengucapkan doa saudara kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya. Tuhan tidak pernah mengabaikan apalagi menolak doa-doa saudara. Di dalam Kristus, Dia mendengar seru dan doa saudara, permohonan saudara. Mungkin saudara sedang bingung, saudara bisa berdoa supaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mungkin tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan saudara, saudara bisa berdoa minta damai sejahtera yang dari Tuhan. Mungkin saudara sedang sakit, percayalah di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan mengatakan, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus engkau telah menjadi sembuh. Dan berkat itu adalah berkat yang diberikan kepada saudara karena Kristus telah mati bagi saudara. Saudara bisa berdoa untuk anak-anak saudara, saudara bisa berdoa untuk orang tua saudara, saudara bisa berdoa untuk siapapun. Doa saudara didengar. Ketika saudara bersyafaat, ketika saudara sungguh-sungguh menaikkan doa untuk orang-orang lain, saudara tahu bahwa
doa saudara sedang didengar oleh Tuhan. Jangan sia-siakan berkat kemerdekaan saudara untuk bisa membawa orang lain di dalam kerajaan surga. Artinya disampaikan kepada Allah yang ada di dalam kerajaan surga. Ini adalah hak istimewa saudara di dalam Kristus. Karena saudara telah dimerdekakan. Yang dulu saudara bermusuhan dengan Tuhan karena dosa itu, kemudian engkau telah diangkat dari dosa itu sehingga engkau diterima oleh Tuhan. Dan doa saudara untuk orang lain sekalipun, bahkan saudara, sungguh-sungguh didengar oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara bisa berharap rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Ada pengharapan di dalam Kristus, ada sungguh-sungguh bahwa kita bisa mengandalkan Tuhan. Saudara bisa sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, minta supaya rencana Tuhan, supaya berkat Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Di dalam Kristus Tuhan menyediakan bagi saudara sekalian. Kita perlu bersyukur karena saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang dapat menghalangi kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan mengatakan, siapakah yang akan memisahkan aku dari kasih Kristus? Tidak ada. Siapakah yang dapat menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita? Dulu adalah dosa. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, tetapi dosalah yang menjadi penghalangnya. Dulu telinga Tuhan tidak mendengar seru doa kita karena dosa-dosa kita lah yang menghalanginya. Tetapi ketika semuanya itu sudah dibebaskan, ketika semua itu sudah dihapuskan di dalam Kristus, maka tangan Tuhan cukup panjang untuk menolong saudara, maka telinga Tuhan begitu luas untuk mendengar saudara. Saudara ada di dalam hati Tuhan dan saudara perlu sungguh-sungguh berterima kasih, bersyukur, memuji Tuhan, berdoa, berpengharapan karena Tuhan telah menyatakan pengharapan itu di dalam Kristus. Di dalam Kristus harapan, firman Tuhan mengatakan Tuhan memberikan harapan hari depan penuh damai, dan itu dilaksanakan di dalam Kristus. Jangan ragu lagi, posisi saudara saat ini adalah telah dimerdekakan dari dosa, dan saudara sungguh-sungguh telah layak di hadapan Tuhan. Doa saudara sungguh-sungguh didengar oleh Tuhan. Jangan engkau menjadi lemah dalam hal ini, jangan engkau mau lagi diperbudak oleh dosa, karena saudara adalah orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Lebih lanjut lagi firman Tuhan mengatakan bahwa kemerdekaan itu diberikan supaya kita mengasihi sesama. Ayat yang sangat menarik di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang akan terus menyatakan pertolongannya bagi kita, tetapi Tuhan adalah Tuhan juga yang akan terus menolong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Di dalam firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita tahu bahwa hidup kita dimerdekakan bukan supaya kita melakukan segala sesuatu menurut apa yang kita mau, tetapi supaya kita mempergunakannya untuk mengasihi. Jadi kemerdekaan saudara adalah kemerdekaan untuk mengasihi, melayani saudara-saudara yang lain dengan kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada orang yang berpikir kalau kita sudah diselamatkan di dalam anugerah Kristus Yesus, untuk apa lagi kita berbuat baik? Untuk apa lagi kita harus menuruti hukum-hukum Tuhan? Bukankah kita boleh melakukan segala sesuatu sebebas-bebasnya, semaunya? Firman Tuhan mengatakan bahwa kebebasan kita adalah kebebasan untuk melakukan kebenaran. Sesungguhnya firman Tuhan mengatakan kalau kita melakukan dosa, kita sedang kembali diperbudak oleh dosa.
Ingat, manusia jatuh dalam dosa ketika Adam melakukan dosa, dan sejak saat itu manusia diperbudak oleh dosa. Kita tidak akan mau lagi diperbudak oleh dosa sebab kita telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Kita mau melakukan yang baik. Kita mau berusaha sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau berusaha karena kita tahu Tuhan akan memberikan keberhasilan dari segala usaha yang kita lakukan. Kita akan menolong orang lain sebab kita tahu bahwa hidup kita akan ditolong oleh Tuhan. Kita ada dalam tanggung jawab Tuhan. Kita ada dalam kendali Tuhan. Kita ada di dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita melalui Kristus Yesus. Maka kita bisa membagikan kebaikan kepada orang lain. Kita akan bersungguh-sungguh dalam pekerjaan, di tempat di mana kita bekerja, di mana kita berusaha, kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dilayakkan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak mungkin lagi hidup diperbudak oleh dosa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau di depan saya mengatakan sekali merdeka, tetap merdeka, jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Nah, ada dua kutub atau dua macam perbudakan atau belenggu di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah ketika berbicara tentang keselamatan, keselamatan diperoleh dengan cara melakukan hukum Taurat, dan kenyataannya manusia telah gagal melakukan hukum Taurat. Jadi begini, pertama, perbudakan itu ada yang mengatakan begini, bahwa kalau kita mau diselamatkan, kalau kita mau layak di hadapan Tuhan, kita harus melakukan seluruh hukum Taurat. Itu adalah perbudakan. Karena hukum Taurat itu memang benar dan kudus, tapi tidak ada satu orang pun yang akan dapat melakukan seluruh hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat begitu luar biasa tinggi dan agung, dan kita sebagai manusia tidak pernah dapat memenuhinya. Sehingga kalau kita mencoba kembali setelah kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, kemudian kita mulai berbicara, mulai berpikir kembali, oh saya harus melakukan hukum-hukum Tuhan supaya saya layak di hadapan Tuhan. Nah, itu sebenarnya berbicara tentang yang dimaksud dengan perbudakan. Kita tidak boleh lagi melakukan hukum-hukum Tuhan itu sebagai syarat supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Kalaupun kita melakukan hukum Tuhan, kalaupun kita mengasihi orang lain, itu karena ucapan syukur kita atas berkat yang diberikan Tuhan, atas keselamatan yang sudah diberikan kepada Tuhan. Kita tidak mungkin kembali lagi kepada hal itu. Itu adalah perbudakan. Yang kedua, berbicara tentang perbudakan adalah firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita tidak mungkin lagi, jaminan keselamatan adalah anugerah, maka kita tidak boleh lagi melakukan segala sesuatu sesuka hati kita. Kita akan melakukan hukum-hukum Tuhan. Perbudakan yang dimaksud adalah kalau kita melakukan dosa, maka kita kembali diperbudak oleh dosa. Firman Tuhan mengatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Selanjutnya, pasal yang ke-6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Itu sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana mungkin? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dimerdekakan dari hukum maut. Jangan mau kembali berbuat dosa lagi. Jangan menyerahkan diri di bawah dosa lagi. Melakukan dosa itu berbicara tentang kita berada di bawah perhambaan dosa lagi, atau kita mau mencari keselamatan tidak berdasarkan kasih karunia, melainkan berdasarkan melakukan hukum-hukum Tuhan. Itu juga merupakan perbudakan. Intinya bahwa kita perlu menyadari bahwa kita manusia yang berdosa. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus sehingga kita diselamatkan, dan kita tidak akan melakukan dosa lagi karena kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kita sudah hidup untuk melakukan kebenaran, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya kita yang telah dimerdekakan dari dosa oleh anugerah dalam Yesus, jangan mau lagi diperbudak oleh dosa, dan jangan lagi mencari keselamatan dengan cara melakukan perbuatan baik. Tetaplah berpegang pada keselamatan oleh anugerah di dalam Kristus Yesus, dan kasihilah sesama manusia. Saudara, pastikan saudara adalah orang-orang yang ada di dalam kasih karunia Tuhan dan melayani sesama sebagai akibat
karena kita telah diselamatkan di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan bahwa hukum Tuhan adalah iya dan amin, benar adanya, tetapi kami manusia tidak mampu melakukannya. Syukur kepada Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kami dari segala tuntutan hukum dosa dan hukum maut, dan kami kemudian mendapatkan keselamatan di dalam anugerah Tuhan. Kami telah dilayakkan di dalam Tuhan. Kami mau melakukan segala sesuatu sebagai orang-orang yang telah dilayakkan di hadapan Tuhan. Kami mau mengatakan bahwa rencana Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kami, karena kami telah dilayakkan di hadapan Tuhan. Pengharapan kami akan menjadi kenyataan karena Kristus Yesus telah melakukannya bagi kami. Kami akan terus bersekutu dengan Tuhan karena Tuhan begitu baik. Doa-doa kami untuk diri sendiri, untuk kebutuhan kami, untuk pekerjaan kami, untuk apapun yang kami lakukan akan menjadi kenyataan karena Kristus telah melakukannya bagi kami. Bahkan doa-doa kami untuk orang-orang lain juga akan dinyatakan karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, ketika ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kami nyatakan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Segala gejala kami tolak di dalam nama Yesus, dan terjadilah kesembuhan ilahi pada saat ini. Ketika firman Tuhan ini disampaikan, Roh Kudus sedang bekerja dan menyatakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, yang sudah menyatakan pemeliharannya, berkatnya, pertolongannya dalam hidup kami, dan juga yang sudah memberkati kami dengan firman-Nya, saat ini kami menyediakan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan hari ini. Kami memberikannya dengan sukacita dan rela hati. Kiranya Tuhan juga akan membalaskan berlipat kali ganda dalam kehidupan kami, pakai guna memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita nyanyikan pujian sukacita. Kami datang bawa pujian.
puji nama Tuhan, saudara. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita. Kita bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan melalui harta kekayaan yang kita berikan kepada Tuhan. Dan saya berdoa supaya Tuhan akan sungguh-sungguh menolong dan memberkati saudara. Mari kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mau bersama-sama menerima berkat yang dari Tuhan. Saudara bisa berdiri di tempat saudara ada. Dan mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara, pastikan saudara adalah orang-orang yang percaya akan berkat Tuhan, percaya akan rencana Tuhan, dan pengharapan saudara akan digenapi di dalam kehidupan saudara karena Kristus yang melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.